Shalom, adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu GKPI Imamat Bali. Adik-adik semuanya sehat ya? Sehat dong ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari adik-adik tundukkan kepala sejenak, lipat tangannya, mari kita saat teduh. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita nyanyikan hari ini. Semangat ya adik-adik. Yesus
Kiranya adik-adik sekolah minggu boleh beribadah dengan semangat dan penuh sukacita walaupun kami belum bisa berkumpul bersama-sama di jamur Tuhan, tetapi itu tidak membuat adik-adik bersedia Bapa, melainkan adik-adik tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami ya Bapa, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami, menyertai kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri lagi, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik. Sebelum kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, adik-adik persiapkan Alkitabnya dulu ya. Kalau sudah, adik-adik boleh duduk kembali dan mari kita ambil sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, berikan hikmat sehingga kakak kami dapat menyampaikannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, terima dan sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kakak akan bacakannya untuk adik-adik, dan adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati adik-adik ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya pada kalian nih, apakah adik-adik pernah tidak mau makan dari pagi, siang, bahkan sampai pada malam hari? Pasti tidak pernah ya adik-adik. Karena saat kita telat untuk makan, misalkan telat sarapan atau telat makan siang atau telat makan malam, perut kita akan merasa sakit, kita akan merasa lapar. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus yang pada saat itu berada di padang gurun. Ya adik-adik, pada saat itu Yesus sedang berada di padang gurun. Saat itu Yesus sedang berpuasa. Jadi Yesus tidak makan dan Yesus juga tidak minum. Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Wah, kalau selama itu berpuasa, kira-kira gimana ya adik-adik? Iya, Yesus merasa sangat lapar. Nah, adik-adik, pada saat Yesus merasa kelaparan, tiba-tiba datanglah iblis menghampiri Yesus. Seperti pada gambar ini, iblis datang menghampiri Yesus, lalu iblis meminta Yesus agar Yesus mau untuk merubah roti batu yang di depan Tuhan Yesus menjadi roti. Wah, enak sekali ya adik-adik kalau seandainya kita sedang lapar terus ada roti. Tapi adik-adik, apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Yesus menolak. Yesus menolak permintaan si iblis, dan Yesus berkata kepada si iblis, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata bahwa manusia hidup
bukan dari roti saja, melainkan juga dari firman Tuhan. Ya. Adik-adik, apakah iblis menyerah setelah ditolak oleh Tuhan Yesus? Belum, adik-adik. Jadi iblis membawa Yesus, ini ada gambarnya, membawa Yesus ke bubungan bait Allah yang terletak di kota suci. Jadi letaknya itu agak lebih tinggi ya adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi seperti di atas bangunan Yesus dengan si iblis. Lalu iblis berkata kepada Yesus, iblis meminta supaya Yesus mau lompat dari atas ke bawah agar nantinya para malaikat Allah datang menyelamatkan Yesus. Tapi adik-adik, apa jawab Yesus kepada iblis? Adik-adik bisa lihat di sini. Yesus berkata bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang sangat tinggi seperti pada gambar ini, angka di atas. Lalu si iblis menunjukkan kepada Yesus kemegahan kerajaan dunia. Lalu iblis berkata, Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua kemegahan kerajaan dunia akan diberikan iblis kepada Yesus jika Yesus mau menyembah iblis. Tetapi adik-adik, sekali lagi Yesus menolak permintaan si iblis. Dan Yesus berkata, ini seperti pada gambar ini adik-adik. Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab dalam kitab suci atau dalam Alkitab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Akhirnya si iblis ini pun kalah. Iblis pun kalah dan iblis pun pergi meninggalkan Yesus sendirian. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Datanglah para malaikat Allah menghampiri Yesus, lalu melayani Yesus. Adik-adik, kakak ingin bertanya, kenapa ya Yesus menolak semua permintaan si iblis? Ya, karena Yesus patuh dan Yesus juga taat kepada Allah Bapanya. Yesus menuruti semua perintah Bapanya. Yesus mau jadi anak yang baik, yang selalu mengingat pesan-pesan Bapanya. Yesus tidak mau menjadi sahabat si iblis. Nah, adik-adik,
Demikian juga dengan kita ya, seperti Yesus yang menurut dan patuh kepada Allah Bapa, selalu mengingat pesan Allah Bapa, maka kita pun juga harus seperti itu, adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus semakin rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah sekolah minggu, patuh kepada orang tua kita, dan menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Baik adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik boleh tutup kembali Alkitabnya dan ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang masih dapat kami dengarkan pada hari ini. Bapa, ajarlah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami, dan kami juga menjadi anak-anak yang mengasihi, menyayangi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam sorga, kami juga akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami hingga pada akhirnya nanti Bapa, terima kasih. Kami juga mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat Bapa, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam sorga, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang minggu lalu. Ayat hafalan kita minggu lalu terambil dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi adik-adik, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke adik-adik, yang tadi semuanya udah hafal ya, karena kan kita sudah minggu kemarin kita sudah berjanji kita akan mulai untuk menghafalkan ayat hafalan setiap minggunya. Dan untuk minggu ini ayat hafalan kita untuk dihafalkan minggu depan itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua, bunyinya, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Sekali lagi adik-adik, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat.
beribadah di rumah, beribadah untuk ibadah sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah kami. Bapak dalam surga, terima kasih juga Bapak, kami berdoa untuk semua adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada Bapak, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat Bapak, agar mereka tetap dapat beraktivitas dengan baik dan penuh sukacita Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang mungkin pada saat ini sedang tidak enak badan, sedang sakit ya Bapak, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berkati obat yang mereka minum Bapak, sehingga mereka dapat pulih kembali dan dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Bapak dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua di sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada Bapak, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, Engkau berikan juga kemurahan rezeki bagi orang tua adik-adik kami Bapak. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka di dalam pekerjaan mereka dan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak dalam surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk pembelajaran adik-adik kami Bapak, yang dimana pada saat ini adik-adik kami masih belajar lewat online Bapak. Biarlah kiranya Engkau tetap memberikan mereka semangat untuk belajar, semangat untuk mencari tahu pembelajaran mereka Bapak, sehingga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik Bapak, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang berguna untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di KPI Muhammad Bali Bapak, karena Engkau berkati dimanapun seluruh jemaat di KPI Muhammad Bali berada Bapak. Engkau berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menjadi sumber penolong bagi mereka Bapak. Bapak dalam surga, terima kasih Bapak. Ibadah kami yang akan kami lanjutkan Bapak, biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, agar ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan Bapak. Bapak, di atas segala itu kami juga mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Ampunilah kiranya kami Bapak, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan dan layak untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita juga akan mengumpulkan uang persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkannya, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14 yang berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Mari kita mengumpulkan uang persembahan kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni